Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita pada pagi yang cerah ini akan mempresentasikan hasil tentang material konstruksi inovasi yang telah kita pilih sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferian Wijaya. Saya yang akan memandu acara sesi presentasi paralel pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, lebih baiknya kita berdoa agar acara ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya saya akan membacakan peraturan dan tata cara presentasi paralel. Pertama, setiap partisipan wajib menggunakan PC atau laptop. Kedua, setiap partisipan wajib menyalakan kamera dari awal hingga akhir acara. Yang ketiga, partisipan dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon saat materi berlangsung. Keempat, pemateri diberikan waktu maksimal 15 menit untuk memaparkan materinya. Langsung saja kita langsung ke pemateri pertama, yaitu kepada Saudari Elsa Julianas. Kepada Saudari Elsa dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Apa sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Julianas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai inovasi material konstruksi ekosemen. Yang pertama adalah ada sejarah ekosemen. Terminologi ekosemen tergabung dari kata ekologi dan semen. Pada tahun 1992 dilakukannya penelitian yang dibiayai oleh para peneliti dari Jepang yang telah mempelajari proses abu hasil pembakaran dari sampah serta endapan air yang kotor, lalu dijadikan bahan-bahan pembuatan ekosemen tersebut. Baik, slide berikutnya adalah latar belakang dari ekosemen. Ekosemen merupakan salah satu produk semen yang hampir sama dengan semen Portland, dan karena bahannya menggunakan bahan berbasis limbah, maka disebut dengan ekosemen. Berikut adalah contoh gambar material dari ekosemen. Slide berikutnya adalah karakteristik material ekosemen. Di sini ada tiga sifat, yaitu sifat fisik, sifat mekanika, dan sifat kimia. Yang pertama adalah sifat fisik dari ekosemen. Ekosemen memiliki kekuatan yang konkret. Ekosemen cepat mengalami pengerasan dibandingkan dengan semen biasa. Yang ketiga adalah sifat fisik ekosemen memiliki warna putih. Berikutnya adalah sifat mekanika dari ekosemen yang memiliki nilai kuat tekan dan kuat patah. Berikutnya adalah sifat kimiawi yang terkandung pada ekosemen yang meliputi dari CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3. Dan berikut adalah ini contoh tabel dari komposisi senyawa kimia pada ekosemen. Berikutnya adalah proses fabrikasi ekosemen. Yang pertama adalah persiapan. Yang harus dipersiapkan adalah abu insinerasi, endapan air kotor, limbah rumah tangga, dan residu abu industri yang melalui proses pengeringan, lalu penghancuran, serta pemisahan logam yang masih terdapat kandungan pada bahan baku. Proses kedua adalah penghancuran. Setelah dikeringkan, bahan baku ini kemudian dihancurkan di raw grinder atau drying mill bersamaan dengan batu kapur. Proses ketiga yaitu pencampuran. Setelah dikeringkan dan dihancurkan, lalu dimasukkan ke dalam homogenizing tank dengan fly ash, abu yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga batu bara, dan blast furnace slag, limbah yang dihasilkan dari industri besi. Proses yang keempat adalah pembakaran. Proses ini agak berbeda karena
Kalau di semen konvensional dibakar pada suhu 900 derajat Celcius, tetapi saat proses pembuatan ekosemen, bahan bakunya dimasukkan ke dalam rotary kiln dan dibakar pada suhu 1350 derajat Celcius. Yang terakhir adalah proses penghancuran, yang mana produk campuran gypsum dan klinker dihancurkan lalu finish mill akan menghasilkan ekosemen. Slide berikutnya adalah tipe atau jenis atau golongan dari ekosemen. Di sini ada dua tipe, yaitu tipe biasa ordinary dan tipe pengerasan cepat rapid hardening. Tipe biasa memiliki kualitas sama baiknya dengan semen Poland biasa. Biasanya nih tipe ekosemen ini digunakan untuk ready mix concrete. Berikutnya adalah tipe pengerasan cepat atau rapid hardening. Tipe pengerasan cepat memiliki kekuatan dan pengerasan yang lebih cepat dibandingkan dengan semen Poland biasa high early strength. Tipe ekosemen ini biasanya digunakan pada blok arsitektur, bahan genteng, serta pemecah ombak. Slide berikutnya adalah penggunaan dari ekosemen. Ekosemen memiliki fungsi untuk bahan perekat pengganti semen. Proses dari ekosemen ini hampir sama dengan pembuatan semen pada umumnya. Kegunaan dari ekosemen ini digunakan untuk pengganti semen pada beton. Material yang digantikan perannya oleh ekosemen yaitu semen. Semen merupakan bahan konstruksi yang terkenal di dunia konstruksi modern. Semen merupakan bahan perekat batu, batako, bata, serta bahan bangunan yang memiliki sifat yang kaku serta tahan lama. Slide berikutnya adalah kelebihan dari ekosemen. Di sini ada keuntungan ekologi, yaitu pembuatan semen dengan menggunakan sampah akan mencegah dan mengurangi kerusakan pada lingkungan. Kedua adalah keuntungan ekonomis. Pengolahan semen dari sampah bisa mengurangi biaya pengolahan semen biasa yang sama-sama memiliki kualitas yang bagus. Berikutnya adalah keuntungan lingkungan. Karena ada beberapa masalah dalam pembuangan sampah yang dapat mengakibatkan pencemaran pada lingkungan, bermula dari pencemaran air, udara, dan tanah, serta munculnya air yang masuk ke dalam timbunan sampah. Selain itu juga penduduk kadang melakukan pembakaran yang menimbulkan suatu masalah terhadap pencemaran udara yang menghasilkan gas dioksin dan furan yang dapat menyebabkan penyakit kanker. Berikutnya adalah revitalis teknologi. Dengan adanya ide pembuatan semen dari sampah ini, maka teknologi ingenerator ini dapat digunakan untuk membakar sampah, lalu hasil dari abu ini digunakan untuk pembuatan ekosemen. Slide berikutnya adalah kekurangan dari ekosemen. Ekosemen terdapat kandungan yaitu plastik vinil saat proses pembakaran yang bisa menyebabkan kekuatan konkrit pada semen berkurang. Akibat dari adanya gas Cl2, hasil beruraian plastik vinil yang dapat mempengaruhi kekuatan konkrit semen, tetapi kelemahan ini dapat dicegah dengan cara memisahkan plastik vinil dari tempat pembakaran. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Adapun untuk pemateri selanjutnya adalah Saudari Elza Frilailian. Kepada Saudari Elza, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Elza Firlailian. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi material konstruksi, yaitu timbercrete. Adapun sejarah dari timbercrete yaitu gagasan dari Peter Khalid. Ia mulai bereksperimen dengan bahan mentah,
menggunakan pengalamannya dengan tanah liat, hingga akhirnya menemukan campuran selulosa semen, pasir, dan pengikat yang saat ini telah dipatenkan sebagai Timbercrete. Adapun latar belakang dari Timbercrete yaitu campuran antara semen dengan bahan dasar bata. Pada beton konvensional, Timbercrete berfungsi sebagai pengganti agregat halus. Agregat halus digantikan dengan serbuk kayu atau potongan kayu, dengan tujuan untuk mengurangi berat beton. Timbercrete ini dianggap dapat mengurangi limbah serbuk kayu yang dihasilkan dari pemotongan gergaji maupun industri furniture. Tahapan perkembangan dari Timbercrete. Timbercrete ini awalnya diproduksi di Australia. Timbercrete ini cocok didirikan di negara subtropis karena sangat memperhatikan sifat insulasi termal, yang nantinya berujung pada kenyamanan ketika musim panas maupun musim dingin. Para ilmuwan dan insinyur mengusulkan penggunaan jenis material konstruksi yang ramah lingkungan. Nah, untuk itu diciptakanlah teknologi ramah lingkungan yaitu green technology. Salah satu teknologi yang berkembang di bidang konstruksi yaitu teknologi beton. Bahan baku dari Timbercrete ini mudah untuk didapatkan. Di Indonesia, banyak pabrik industri pengolahan kayu. Pabrik tersebut pasti memiliki banyak limbah atau serbuk kayu. Nah, limbah tersebut yang dimanfaatkan untuk pembuatan Timbercrete. Adapun karakteristik dari material Timbercrete. Yang pertama yaitu workability. Timbercrete ini lebih mudah ditangani. Timbercrete dapat dipaku dan di-scrub tanpa melalui pengeboran. Yang kedua, sifat panas. Panas yang dihasilkan oleh Timbercrete ini lebih rendah karena tidak mengalami tahap pembakaran. C. Penyerapan suara. Timbercrete ini mengungguli tanah liat dan batu bata beton, kepadatan lebih tinggi serta dengan koefisien penyerapan suara tertimbang, sehingga dapat membantu mengurangi gema atau fenomena ruangan bising. F. Daya tahan. Telah dibuktikan bahwa balok Timbercrete berukuran lebar 190 mm yang memiliki tingkat ketahanan api tertinggi untuk bahan bangunan di Australia. Tahan rayap dan anti peluru, memiliki nilai bracing yang superior sehingga aman bila digunakan di daerah rawan gempa. G. Kuat tekan. Peningkatan kuat tekan beton setelah penambahan campuran serbuk kayu seperti yang sudah tertera di dalam diagram ini sebanyak 5 gram per kubus yaitu 138,90 kg cm persegi. Terjadi peningkatan kuat tekan sebanyak 1,08% dibanding beton yang tidak menggunakan serbuk kayu, yaitu mempunyai kuat tekan 127,78 km per cm persegi. Berikutnya, bahan pembuatan Timbercrete. Yang pertama yaitu serbuk kayu. Sebelum dicampur, ada beberapa perlakuan yang harus dilakukan di serbuk kayu ini. Yang pertama yaitu rendam serbuk kayu selama 2-3 hari. Dan berikutnya, serbuk kayu diangin-anginkan sampai dengan kondisi jenuh kering muka. Bahan yang kedua yaitu pasir. Pasir ini untuk memaksimalkan daya dukung beton megapascal dan meminimalkan masuknya air. Dan bahan yang ketiga yaitu semen. Adapun proses pembuatan Timbercrete. Yang pertama yaitu campurkan pasir dan serbuk kayu secara merata. Setelah itu, masukkan semen secara perlahan dengan campuran dari pasir dan serbuk kayu tersebut. Jangan lupa ditambahkan dengan air agar menyatu. Setelah itu didiamkan sebentar, lalu adukan dari campuran pasir, serbuk kayu, dan semen siap untuk dicetak dan tunggu sampai kering dan bahan siap untuk dipakai. Jenis Timbercrete yang pertama yaitu cobblestone. Ukurannya sedikit berbeda.
Sambungan mortar ini mengakomodasi variasi 10 mm hingga 20 mm. Yang kedua, batu pasir permukaan halus. Batu pasir permukaan halus ini memiliki permukaan datar yang halus, serta mortar memiliki ketebalan 10 mm hingga 15 mm. C. Batu kuno. Menampilkan permukaan bertekstur seperti batu kapur potong kasar atau batu pasir lapuk. Tebal mortal 10 mm sampai 12 mm. D. Superisolasi. Superisolasi ini penemuan terbaru dari Timbercrete, dilengkapi dengan rongga untuk semua jenis layanan, serta rongga untuk tulangan struktural. Dan yang terakhir ada trimodular, yaitu batu bata vinir yang memiliki 3 ukuran berbeda, yaitu 300 mm, 600 mm, dan 900 mm, dengan 3 sentuhan akhir bertekstur berbeda, halus, bertekstur ringan, dan bertekstur kasar. Penggunaan dari Timbercrete ini yaitu memiliki fungsi sebagai pengganti dari batu bata dan paving block. Material yang digantikan fungsinya oleh Timbercrete yaitu agregat halus. Agregat halus yaitu pengisi beton yang berupa pasir atau biasa disebut sebagai bahan pengisi di antara agregat kasar agar ikatan menjadi lebih kuat. Agregat halus yang baik yaitu bebas dari bahan organik lempung, partikel yang lebih kecil dari saringan nomor 100. Adapun tipe dari agregat halus ini sendiri yaitu yang pertama, pasir galian, berbentuk tajam dan bebas dari kandungan garam. Yang kedua, pasir sungai, berbutir halus dan bulat-bulat akibat gesekan. Yang ketiga, pasir laut. Pasir ini termasuk pasir jelek, mengapa? Karena mengandung banyak garam, dan garam itu dapat mengakibatkan korosi. Oleh karena itu, pasir laut sebaiknya tidak dipakai. Kelebihan dari Timbercrete, yaitu bersifat ramah lingkungan, jadi dapat mengurangi emisi karbon. Yang kedua, lebih mudah dipotong dan dilubangi, sehingga memudahkan pekerjaan. Yang ketiga, memiliki massa termal yang merupakan kemampuan untuk menyimpan energi panas dan melepaskannya secara perlahan. Lalu, dinding yang berasal dari Timbercrete tidak perlu dicat karena bentuk dan warna aslinya sudah cukup estetis. Kelebihan yang selanjutnya yaitu lebih kedap suara. Dan yang terakhir bersifat tahan air, tahan api sehingga tidak. Sedangkan kekurangan dari Timbercrete yaitu harga satuannya lebih mahal daripada batu bata dan beton. Yang kedua, lebih cocok digunakan pada daerah subtropis karena sangat memperhatikan sifat insulasi termal yang nantinya berujung pada kenyamanan pengguna ketika musim panas maupun musim dingin. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Elza atas pemaparan materinya. Adapun untuk pemateri selanjutnya yaitu Saudara Farhan Ramadhani. Kepada Saudara Farhan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan presentasikan tugas saya, hasil kerja saya. Apakah terlihat? Sudah. Inovasi material konstruksi semen percaya. Sejarah. Jose Carlos Rubio Avalos, seorang ilmuwan dari Universitas Mexicana de San Nicolás de Hidalgo di Spanyol, menciptakan semen glow in the dark atau percaya kini mendunia. Jose telah meneliti selama 9 tahun lamanya untuk beton percaya ini. Pada sepanjang 2015 telah dibuat 4 miliar ton semen. Penelitian ini cukup baru di zaman ini. Karakteristik material. Secara umum, semen merupakan perekat hidrolisis dihasilkan dari penggilingan klinker yang kandungan utamanya kalsium silikat dan bahan tambahan berupa kalsium sulfat. Semen pada konstruksi digolongkan ke hidrolik dan non-hidrolik. Sifat fisik semen.
Pertama, kehalusan butir, berat jenis, berat isi, waktu pengikatan, kekekalan bentuk, kekuatan semen, pengikatan awal palsu, sifat kimia semen, trilaksium silikat C3S, di kalsium silikat, trikalsium aluminat, tetrakalsium aluminoferit. Gambar ini adalah gambarnya. Bahan pembuatan semen percaya: batu kapur, tanah liat, pasir silika, pasir besi, gipsum, abu terbang, batu aktif. Proses pembuatan semen percaya: penyediaan bahan baku, bahan yang harus disediakan dalam pembuatan semen. Krusher berfungsi menghancurkan menjadi ukuran kurang lebih dari 10 cm dari 60 cm. Raw memiliki berfungsi untuk menghasilkan dan mengeringkan bahan-bahan semen. Kiln untuk pembakaran berfungsi untuk membakar bahan untuk menjadi kering atau bubuk. Finish mill sesi terakhir berguna untuk menghaluskan sebelum dicampur dengan beton. Pada awal pembuatan beton tersebut, semen bubuk hanya dicampur dengan air dan memadat menjadi gel. Tipe jenis golongan: sejauh ini tidak ada tipe atau golongan. Adanya hanya pada warna saja. Warna itu hanya biru dan hijau. Penggunaan semen percaya: semen tersebut dipergunakan pada jalan, bangunan maupun jembatan. Semen tersebut supaya menerangi pada jalan yang redup lampu. Bahan itu pun ramah lingkungan. Kelebihan semen percaya: bahan hemat energi ini dapat menyerap matahari pada siang hari dan akan memancarkan pada malam hari selama 12 jam. Kekurangan semen percaya: untuk memenuhi permintaan Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia, dia membutuhkan biaya 78,5 miliar banyaknya. Karena struktur yang kompleks itu membuat biaya produksinya 5 kali lebih mahal. Terima kasih. Saya alihkan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Farhan atas pemaparan materinya. Adapun untuk pemateri selanjutnya yaitu saya sendiri. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferian Wijaya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang material konstruksi inovasi yaitu beton prategang. Pertama yaitu riwayat perkembangan. Beton prategang pertama digunakan oleh PH Jackson dari California, Amerika Serikat pada tahun 1886. Sudah terbuat hak paten dari konstruksi beton prategang yang digunakan sebagai pelat serta atap. Kemudian pada tahun 1888, CEW Tektin dari Jerman mendapatkan hak paten buat memprategang pelat beton dari kawat baja. Kemudian pada tahun 1908, Graham R. Steiner dari Amerika Serikat menganjurkan dikerjakannya penegangan kembali. Sebaliknya, J. Mendy dan M. Conan dari Jerman menyelidiki identitas serta besar kehilangan gaya prategang. Kemudian Eugène Freysonet dari Prancis mendeteksi pentingnya kehilangan gaya prategang dan berusaha buat mengatasinya. Bersumber pada pengalamannya membangun jembatan pelengkung pada tahun 1907 dan 1927, maka dianjurkan untuk menggunakan baja dengan kekuatan yang sangat besar serta perpanjangan yang besar. Kemudian pada tahun 1940 diperkenalkan sistem prategang yang awal dengan bentang 47 meter di Philadelphia, Walnut Lead Bridge. Sehabis Freynes, sebagian sarjana lain pula menemukan metode-metode prategang. Kemudian pada zaman modern ini sudah dikembangkan banyak sistem serta metode prategang. Beton prategang saat ini sudah diterima serta banyak dipakai. Ini adalah gambar dari beton prategang. Sekilas memang mirip dengan beton bertulang biasa. Akan tetapi yang membedakan adalah bahan material yang digunakan dalam pembuatan dan juga cara pembuatannya. Kemudian karakteristik dari beton prategang itu sendiri. Pertama adalah workability. Workability tergantung pada konsistensi beton, dan konsistensi beton dipengaruhi oleh proporsi campuran, sifat-sifat dari individu material beton seperti pasir dan kerikil, kemudian diameter maksimum agregat kasar, konstruksi yang akan dibangun, dan temperatur. Kemudian
Yang kedua adalah durability atau keawetan. Beton prategang memiliki beberapa keawetan atau ketahanan, yaitu ketahanan terhadap cuaca atau weathering resistant. Kedua, ketahanan terhadap pengaruh bahan kimia. Yang ketiga, ketahanan terhadap erosi atau resistant to erosion. Selanjutnya adalah strength, kekuatan. Pertama, kuat tekan. Beton prategang memiliki ketahanan terhadap gaya tekan yang tinggi. Kuat tekan beton dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut. Kekuatan pasta, yang termasuk semen dan air, dan daya rekat antara pasta dengan butir agregat, kuat tekan agregat. Yang kedua adalah kuat tarik. Baja yang telah diberi tegangan berfungsi mengurangi tegangan tarik, membuat beton prategang menjadi tahan terhadap gaya tarikan. Yang ketiga adalah proses pembuatan. Sebelum kita mengetahui proses pembuatan, langkah baiknya kita mengetahui apa itu proporsi atau struktur dari pembuatan beton prategang. Beton prategang dibuat struktur komposit antara dua bahan, yaitu beton dan baja. Tetapi beton dan baja yang digunakan memiliki nilai mutu yang sangat tinggi. Adapun secara rinci, material penyusun beton prategang yaitu beton dengan perbandingan campuran agregat kasar 40%, agregat halus 31%, semen 18%, dan air 7%. Beton yang digunakan dalam pembuatan beton prategang memiliki kuat tekan yang tinggi, yaitu minimal kuat tekan beton FC aksen minimal 30 MPa. Kemudian baja. Baja yang digunakan juga memiliki nilai yang sangat tinggi, memiliki nilai mutu yang sangat tinggi, yaitu beton prategang biasa dibuat dari kawat PC wear, kawat PC strand, dan kawat PC bar. Kemudian dalam proses pembuatannya terdapat dua jenis pemberian gaya prategang. Yang pertama adalah gaya pratarik atau pretensionate. Dalam metode ini pemberian tegangan dilakukan ketika beton belum dicor atau mengeras. Adapun caranya yaitu pertama, tendon atau baja ditegangkan dengan pertolongan alat pembantu sebelum beton dicor. Kemudian gaya kontrasis dipertahankan sampai beton mengeras. Yang kedua, setelah beton cukup keras, tendon dipotong dan gaya prategang akan tersalur ke beton melalui lekatan. Inilah gambar dari pretension. Yang kedua adalah menggunakan metode pasca tarik atau post tensionate. Dalam metode ini pemberian tegangan dilakukan ketika beton mengeras. Adapun caranya, yang pertama tendon ditarik sebelum beton dicor. Sebelum pengecoran dilakukan terlebih dahulu dipasang selongsong untuk tempat dari tendon tersebut. Yang kedua, setelah beton mengeras, tendon dimasukkan ke dalam beton melalui selongsong tendon yang sebelumnya sudah dipasang. Kemudian penarikan dilakukan setelah beton mencapai kekuatan yang diinginkan sesuai dengan perhitungan. Yang keempat, setelah penarikan dilakukan maka selongsong diisi dengan bahan grouting. Ini adalah proses pembuatan dari beton melalui metode pasca tarik. Selanjutnya, penggunaan beton prategang. Dalam penggunaan beton prategang dalam konstruksi bangunan biasa digunakan sebagai bangunan, kedua jalan, jembatan, bendungan, fondasi, trotoar, tiang pancang, stadion, dan silo dan tangki. Adalah yang bisa digunakan dengan menggunakan beton prategang. Kemudian material yang digantikan. Dengan adanya beton prategang, maka beton bertulang konvensional adalah material yang tergantikan. Beton prategang merupakan material alternatif pengganti beton konvensional. Material beton dan baja dengan kualitas yang tinggi menghasilkan kombinasi kekuatan beton prategang yang tahan terhadap tekanan sekaligus tarikan yang bagus dibanding dengan beton konvensional. Selain itu, beton prategang juga memiliki ketahanan terhadap tegangan lentur yang lebih baik dibanding dengan beton bertulang konvensional. Kemudian kelebihan beton prategang dibanding dengan material yang memiliki fungsi yang sama, yaitu pertama terhindar dari retak terbuka akibat beban kerja sehingga lebih tahan terhadap korosi. Kedua, karakteristik yang tahan terhadap air sehingga bagus digunakan untuk proyek yang dekat dengan perairan atau pantai.
Yang ketiga, hasil lanjutan akhir setelah beban bekerja pada beton prategang lebih kecil daripada beton bertulang. Yang keempat, lebih efisien karena dimensi penampang strukturnya akan lebih kecil dan langsung karena seluruh luas penampangnya dipergunakan secara efektif. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu lebih hemat dalam kebutuhan baja dibanding dengan jumlah besi penulangan yang digunakan untuk membuat beton konvensional. Selanjutnya, ketahanan terhadap geser dan ketahanan terhadap puntir yang baik. Selanjutnya, volume beton yang digunakan dalam pembuatan beton prategang jauh lebih sedikit. Yang terakhir adalah daya tahan yang baik terhadap sehingga hampir tidak membutuhkan biaya khusus untuk pemeliharaannya. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu bisa dibuat dengan ukuran bentang yang lebih panjang. Selanjutnya, waktu pelaksanaan pembangunan konstruksi bisa dipercepat dengan pemakaian beton prategang. Kemudian mampu mengakomodir kemungkinan susut dan rangka dengan sangat baik. Selanjutnya, pemasangan tendon yang melengkung pada beton prategang berfungsi sebagai kekuatan yang membantu untuk memikul geser yang lebih konsisten daripada beton konvensional. Selain kelebihan, beton prategang juga memiliki kelemahan, yaitu harganya lebih mahal daripada beton konvensional. Hal ini dikarenakan akibat material yang digunakan beton prategang memiliki nilai mutu yang tinggi. Yang kedua adalah butuh ketelitian yang sangat tinggi dalam proses pengerjaan dan perhitungannya. Kemudian membutuhkan alat-alat yang canggih dalam proses pembuatan beton prategang. Kemudian diperlukan biaya tambahan untuk pengangkutan karena beton prategang tidak bisa dicetak atau dibuat di lapangan, harus dicetak di workshop atau perusahaan. Yang terakhir adalah upah pekerja lebih tinggi karena harus dilakukan oleh pekerja yang mempunyai keahlian yang memadai. Tidak semua pekerja bisa membuat beton prategang, jadi harus memiliki pekerja yang memiliki keahlian yang cukup dan khusus. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Adapun untuk pemateri selanjutnya yaitu kepada Saudari Vika. Kepada Saudari Vika dipersilahkan. Terima kasih moderator. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vika Maulidia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi material konstruksi, yaitu kayu modular. Riwayat perkembangan. Zaman semakin berkembang. Dengan adanya itu, terjadi penurunan sumber daya alam dan kualitasnya. Dalam proses bangunan, penting untuk pemilihan bahan bangunan yang tidak menurunkan sumber daya alam dan kualitasnya. Penting juga untuk memperhatikan aspek pembangunan dalam ekonomi, pengembangan dalam sosial, dan pelestarian dalam lingkungan hidup. Bahan bangunan yang sering digunakan di Indonesia salah satunya adalah kayu. Kayu mudah didapat dan pengolahannya yang mudah. Adapun inovasi dari pengembangan kayu yang ramah terhadap lingkungan. Inovasi tersebut adalah kayu modular. Karakteristik material. Kayu modular adalah suatu inovasi dari pengolahan kayu modern yang berwujud desain profil komponen bangunan yang berasal dari sistem blok kayu modular. Kayu modular memiliki komponen kayu yang embodied energinya rendah, antara lain seperti albasia, akasia, dan jabon, yang merupakan bahan baku renewable, sustainable, dan juga mempunyai embodied energi rendah. Kayu modular dibuat untuk mempermudah konstruksi dengan cara yaitu assembly. Proses fabrikasi. Perencanaan komponen bangunan yaitu berupa profil blok kayu dengan sistem yang baru memulai hasil dari inovasi rekayasa yang asalnya bahan baku serpihan kayu komposit. Sebagai contoh seperti blackboard dan multiplex yang disusun secara modular komprehensif dengan metode konstruksi precast dan ready to assembly
atau dapat dibongkar pasang seperti Lego. Selanjutnya yaitu tipe atau jenis atau golongan. Adapun jenis profil dari blok kayu modular yaitu ada yang berbentuk S, berbentuk T, dan berbentuk L. Semuanya bisa disambungkan satu sama lain untuk susunan bangunan tertentu. Penggunaan. Kayu modular bisa diaplikasikan untuk pembangunan rumah. Adapun kelebihan pembangunan rumah dengan blok kayu modular yaitu harganya relatif lebih murah. Blok kayu modular juga sudah mendapat treatment khusus yaitu anti terhadap rayap. Pada bagian tertentu pun seperti kamar mandi, dapur, atau bagian bangunan yang jaraknya dengan tanah akan mendapatkan coating atau pelapisan khusus anti air sampai anti api, semua itu disesuaikan dengan kebutuhan bangunan. Rumah dengan menggunakan blok kayu modular bahkan dinilai lebih tahan gempa daripada rumah beton dan bata pada umumnya. Hal itu dikarenakan materialnya sepadat dan sedikit beton yang mudah retak bahkan pecah. Selain itu mempunyai rongga jika apabila gempa ada ruang untuk sedikit gesekan. Gaya tarik dan gaya dorongnya pun sudah teruji dan kuat. Apabila terjadi keruntuhan, orang yang keruntuhan material kayu yang sifatnya cukup ringan, lukanya mungkin tidak akan seperti tertimpa beton. Material yang digantikan peran atau fungsinya, kayu modular adalah materi konstruksi inovatif dari kayu. Kayu modular merupakan inovasi yang memenuhi syarat green material. Green material adalah material lokal yang baru, tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, tidak berbahaya untuk kesehatan, biaya yang lebih rendah, dan dapat menghemat energi, sumber daya, maupun produk limbah. Memproduksi kayu modular dapat dipastikan bahwa proses dalam pengolahan dan produksi menggunakan proses yang ramah lingkungan. Kelebihan. Material penyusun bangunan yang berkombinasi dengan cepat dan mudah seperti mainan Lego. Sistem manufaktur yang akan diimplementasikan pada proses produksi dan distribusi material. Memiliki kekuatan yaitu sebagai manufaktur. Hal ini disebabkan karena profil modularnya bersifat efisien, akibatnya bisa difabrikasi dan diduplikasi banyak. Dalam proses konstruksi bangunan, blok kayu modular lebih cenderung simpel dan konvensional, tidak memerlukan cor, semen, atau menggunakan banyak tukang. Adapun kekurangannya, blok kayu modular apabila dibuat untuk membuat rumah memiliki kekurangan yaitu masalah keterbatasan dalam pengirimannya. Memang sudah banyak solusi mengenai permasalahan yang ada, tetapi sebuah perencanaan yang menggunakan modul-modul yang sangat besar masih sering menjadi masalah. Menggunakan blok kayu modular membawa stigma yang tidak kekal, yang artinya bahwa terlepas dari kualitas konstruksinya. Nilai dari rumah yang terbuat dari blok kayu modular dianggap lebih rendah daripada jenis bahan bangunan lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Bika atas pemaparan materinya. Semua pemateri sudah melakukan presentasinya masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah tanya jawab, sesi tanya jawab. Adapun untuk sesi tanya jawab pertama yaitu memperkenalkan diri, kemudian menunjuk kepada siapa Anda bertanya dan menyebutkan pertanyaannya. Untuk sesi tanya jawab saya buka. Dipersilahkan. Saya mau bertanya kepada Ferian. Ya, silakan. Apakah baja tulangan biasa bisa digunakan dalam pembuatan beton prategang? Baik, saya jawab sekalian. Untuk baja tulangan biasa dalam pembuatan beton prategang itu tidak bisa. Karena dalam pembuatan beton prategang itu membutuhkan baja tulangan khusus. Seperti yang tadi saya sampaikan yaitu baja tulangan wear, baja strand, dan atau baja bar. Adapun dalam pembuatan beton prategang itu juga memerlukan tulangan biasa, baja tulangan biasa. Tetapi digunakan sebagai tulangan memanjang
atau mungkin juga bisa digunakan sebagai tulang sengkang atau tulangan yang lainnya. Seperti itu. Apakah sudah bisa diterima? Bisa Mas, bisa. Baik. Kemudian untuk penanya selanjutnya dipersilahkan. Saya Vika Muridia izin bertanya kepada Saudari Elsa Yulia tentang Baik. ekosemen ya. Dibandingkan dengan semen biasa, ekosemen itu apa aja sih kelebihannya yang signifikan itu? Terima kasih. Baik, Saudari Elsa, apakah bisa Baik, dijawab? saya akan menjawab pertanyaan dari Vika Moldia. Kalau dari segi lingkungan, ekosemen kan terbuat dari sampah, jadi bisa mengurangi pencemaran dari lingkungan akibat sampah. Kalau dari segi ekonomis, karena proses atau pembuatan ekosemen itu lebih murah dibanding semen biasa, tetapi sama-sama memiliki kualitas yang baik. Bagaimana, Vika Moldia? Sudah, terima kasih. Baik, untuk penanya selanjutnya dipersilahkan. Baik, saya sendiri akan yang bertanya kepada Saudara Farhan. Perkenalkan, nama saya Ya, Mas. Varian. Saya akan bertanya kepada Saudara Farhan. Sebelum menjadi semen bercahaya, pasti semen memiliki unsur pembentuk. Apa unsur pembentuk semen bercahaya tersebut? Sulfat dan aluminat. Bisa diterima? Bisa jadi ada sulfat dan aluminat ya? Ya, Mas. Ya, baik. Baik, saya izin bertanya kepada Saudari Vika Maulidia. Ya. Mengapa di dalam bahan baku yang disebutkan mempunyai embodied energi yang rendah? Terima kasih. Baik, Baik, pada terima Saudara kasih. Vika, apa yang jawab? Ya, saya jawab langsung ya. Hal tersebut itu dikarenakan proses saat memanen kayu yang cepat, yaitu waktunya itu kurang lebih dari 5 tahun, sehingga dapat menjamin kontinuitas bahan baku yang melalui akselerasi reboisasi yang lebih produktif. Terima kasih. Apakah sudah dipahami, Saudari Elsa? Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan. Saya Elza Firlailian, izin bertanya kepada Ferian Wijaya. Kan tadi dijelaskan, Anda menjelaskan beton prategang ya. Nah, itu saya masih kurang paham sebenarnya beton prategang itu digunakannya untuk apa dan apa bedanya dengan beton konvensional. Terima kasih. Baik, saya akan jawab secara singkat. Jadi, perbedaan utama dari beton prategang dan beton bertulang biasa yaitu dari materialnya. Kalau beton material biasa, betonnya itu memiliki nilai mutu yang normal, standar. Adapun dalam pembuatan beton prategang yaitu memiliki nilai kuat tekan atau FC aksen sebesar minimal 30 MPa. Seperti itu. Kemudian untuk tulangan yang dipakai, tulang dipakai yaitu tendon. Kalau tulangan biasa itu biasa tulangan biasa, kalau baja yang digunakan untuk beton prategang biasa disebut tendon. Yang mana tendon itu dalam pembuatannya itu akan ditarik. Penarikan bisa sebelum atau setelah pengecoran seperti yang saya jelaskan tadi dengan kekuatan tertentu. Sehingga dalam beton prategang itu memiliki tegangan internal yang mana tegangan itu akan memiliki nilai kuat tarik sehingga beton prategang memiliki nilai kuat tekan dan tarik yang bagus seperti itu. Apakah bisa diterima?
Ya, baik. Terima kasih, Ferian. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Dari saya sudah cukup. Baik, kalau mungkin sudah cukup, maka sesi tanya jawab saya tutup. Adapun selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillah kita sudah dalam penghujung acara. Semoga presentasi kita pada pagi hari ini bisa membuat kita menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya selaku moderator, apabila dalam memandu acara pada pagi hari ini banyak salahnya, banyak kekurangannya, saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.